Pernikahan beda usia. Bab 204. Tidak usah Pak. Tidak apa-apa. Ujar Azam sopan sambil melirik lagi pada istrinya yang kini tengah mengunyah ceri tersebut. Azam sampai meregangkan ikatan dasi di lehernya. Percakapan basa-basi ala eksekutif dengan petinggi-petinggi INDOSAIR itu akhirnya selesai. Azam ditinggal sendiri di meja sedangkan yang lainnya kembali ke tempat mereka masing-masing. Begitu juga dengan Azam yang akan kembali pada Seva. Lah bangun dari kursinya. Namun, ia terkejut melihat seorang wanita tinggi semampai yang sangat cantik berdiri di depannya. Azam. 23. Azam. Wanita bersurai hitam itu dikenal Azam adalah saudara dari Hilda yang di Bandung. Namun namanya Azam lupa. Ia beberapa kali bertemu saat Alia mengajaknya ke Bandung. Mungkin ia adalah salah satu artis yang diundang di sini, sehingga memiliki akses masuk. Ya, kamu pasti lupa. Aku Delima. Saudara jauhnya Hilda. Saya ingat. Azam melirik pada Seva yang kini bermain ponselnya. Ia takut Seva melihat mereka dan salah paham. Saya permisi dulu ya. Jawab Azam. Tunggu. Ada apa? Alia ingin bertemu. Deh. Azam langsung terdiam. Ia melihat istrinya, yang masih serius dengan ponselnya. Tadinya dia akan masuk ke sini tapi kasihan banget dia diusir sama satpam. Kedua alis Azam tertaut mendengarnya. Diusir. Ya, aku diundang nyanyi di sini. Tapi sama sekali nggak bisa bawa anggota keluargaku untuk masuk. Alia kecewa. Dia katanya berusaha menghubungi kamu tapi kamunya gak pernah notice dan sekarang dia mau susah payah nemuin kamu di sini, tapi malah diusir sama security. Kapan kamu mau nemuin Alia? Aku gak bisa. Ucap Azam membuat wanita bernama Delima itu mengurutkan keningnya. Apa? Aku gak bisa. Besok akan ada acara off-air dangdut ekonomi dan aku sibuk, aku gak bisa. Oke, aku suruh Alia untuk nemuin kamu besok di lapangan Tegal Legakan. Aku juga diundang nyanyi ke sana kok. Hei, aku gak bilang mau. Delima lalu segera meninggalkan Azam. Ia dipanggil oleh Sel untuk menemaninya lagi bernyanyi. Tanpa Azam sadar kalau Seva memperhatikannya dari tempatnya duduk. Acara belum selesai, Azam sudah mengajak Seva kembali ke kamar karena melihat istrinya nampak lelah dan bosan. Seva melihat perbedaan besar pada wajah suaminya yang meski masih tersenyum dan kadang mengajaknya ngobrol, namun jelas raut wajah itu menunjukkan kebimbangan. 24. Kepanikan yang halus. Seva paham itu dan dia tidak perlu susah payah menebak, kalau apa yang terjadi pada suaminya adalah karena sehabis bertemu dengan biduan tadi. Tak mungkin dia Alia. Seva mengenal biduan itu bernama Delima. Artis dari Jawa Barat dan sudah menikah. Entah, kalau Delima ini punya hubungan dengan Alia ini, Seva tak tahu. Mau aku atau kamu duluan yang ke kamar mandi? Tanya Azam. Aku. Tapi tolong. Seva kembali memunggungi Azam dan pria itu tahu jika Seva meminta dibantu membukakan resleting gaunnya. Tak ada drama mengelus punggung halusnya. Sudah. Ucap Azam dan ketika Seva berbalik, pria itu tersenyum. Sedikit lesung pipinya terbentuk. Lalu berjalan ke arah sofa besar, membuka jasnya dan menaruh jas itu di sana. Tak ada yang Azam katakan. Bahkan setelah Seva mandi, Azam gantian mandi dan mereka naik tempat tidur sama-sama, Azam belum mengajaknya bicara. Raganya memang di sini tapi jiwa dan pikiran pria itu entah di mana. Di malam pertama honeymoonnya, Seva lolos tidur sampai subuh tanpa ada Azam yang sentuhannya kadang membuat Seva merinding. Honeymoon. Seva tahu karena Aprilia yang memberitahunya saat ia sampai di sini.
Azam memang ada di sampingnya. Namun, tak sedikit pun La bergerak. Mungkin lelah. Sheva menyibak selimutnya. Meski tak di rumah, La terbiasa bangun pagi. Langkah kaki kecilnya ia bawa menuju jendela kamar. Terdengar sayup-sayup suara puji-pujian dari masjid yang semakin terdengar jelas ketika dia membuka daun jendelanya. Hawa segar udara yang belum terkontaminasi polusi langsung menyerbu indera penciumannya. Langit fajar yang damai menegarkan hati seorang istri yang merasa semalaman diabaikan oleh suaminya. Diabaikan. Sheva terkekeh pelan. Apa yang bisa ia harapkan dari pernikahan yang terjadi walau tak siapapun menginginkannya? Kehadiran wanita cantik semalam, yang Sheva yakin adalah bagian dari masa lalu Azam, sedikit banyak mempengaruhi sikapnya. My Life itu memberi pesan kalau ia ada di Bandung. Tentu mereka ada temu janji di sini. Ia merasa miris. Ia baru 17 tahun. Tapi memiliki kehidupan pelik yang terlalu besar untuk usianya. Saat sedang merenungi nasibnya itulah, Sheva melihat dari pinggir jalan, seorang laki-laki tua keluar dari dalam gerobak besar. Diikuti istrinya yang menggendong bayi serta anak kecil berusia sekitaran 3 tahun. Mereka membawa sebuah plastik kecil. Netra coklat Sheva mengikuti kemana arah mereka pergi yang ternyata ke masjid. Untuk beribadah rupanya. Air mata Sheva mencelos. Di saat ia mulai meratapi nasibnya yang menurutnya begitu pelik dan buruk, namun ternyata ada lagi yang jauh lebih kurang beruntung darinya. 25. Mungkin hidup aku berat, tapi aku masih tempat berlindung dan aku baik-baik saja. Ada keluarga yang sayang sama aku yang memenuhi kebutuhan aku, di saat banyak orang yang masih berpikir esok masih bisa bertahan, bisa makan atau tidak. Lagi, air matanya meluruh. Namun segera ia hapus. Pemandangan subuh ini telah membuka lebar pandangannya tentang hidup. Sheva lalu menoleh pada Azam yang masih dibuai lelap. Sheva menatapnya lama. Satu hal yang ingin Sheva lihat, ia mengingkari janjinya atau tidak. Azam bangun dengan sapaan istrinya yang sedang menyiapkan susu rendah lemak untuk sarapan pagi Azam dan juga oatmeal dengan pisang. Pagi, ucap Sheva. Pagi. Azam turun dari tempat tidurnya. Memeriksa ponsel. Rupanya sudah jam 7 pagi. Mandilah, habis itu sarapan. Ucap Sheva yang bangun pagi terlihat lebih segar dengan dress mocha selututnya dan lebih terlihat sangat muda tentunya. Iya. Oh iya. Mama tadi telepon dan bilang kalau besok kita pindah hotel. Kemana? Villa di Banjaran. Nanti sama Mang Rahul diantar ke sana. Azam mengangguk. Ia tahu villa itu, sama seperti hotel mewah ini. Villa itu pun jadi tempat favorit ibunya saat menginap di Bandung. Sheva melanjutkan lagi ucapannya. Tadi Mas Tama juga telepon. Katanya acara dangdutnya dimulai sore tapi kamu bisa datang malam. Karena kan, gak perlu isi acara off air kayak papa waktu dulu. Ucap Sheva sambil mengatur sendok garpu di atas meja. Samping piring suaminya. Tak ada jawaban dari Azam. Sheva menoleh pada suaminya. Namun pria itu malah melenggang ke kamar mandi. Sheva tertegun. Adakah yang salah dari ucapannya? Azam masuk ke kamar mandi dengan perasaan dongkol dan kesal. Bisa-bisanya dia manggil Tama Mas. Sedangkan ke suaminya sendiri, kamu. Kamu. Mana? Katanya anak sopan. Penuh sopan santun. Tapi bilang kamu. Kamu. Lah biarkan dirinya tersiram pancuran air shower. Aku suruh Alea nemuin kamu di lapangan Tegalega besok. Azam tak tahu. Kenapa kabar kalau Alea ternyata memang benar ada di sini, begitu sangat mengacaukan pikirannya. Semua terasa mendebarkan. Terasa membingungkan.
Ia harus apa? Bolehkah lah temui Alea? Karena ia tak munafik. Walau bagaimanapun, bersama-sama setelah lebih dari tahun, membuat Alea memiliki tempat tersendiri di hatinya. 26. Hujan mulai mengguyur kota Bandung. Meski begitu, acara dangdut terbesar yang sering diselenggarakan oleh stasiun TV swasta itu akan tetap dilanjutkan. Gue bilang juga apa? Panggil pawang hujan. Gerutu salah satu kru yang masuk ke belakang panggung diikuti kru yang lain. Seva yang sedang mengobrol dengan Narendra pun menoleh pada mereka berdua. Pawang hujan dipercaya. Tuh, rumahnya juga lagi kebanjiran. Masa? Gak lihat TV kamu mah? Kedua kru tersebut lalu sama-sama mingkem ketika melihat bos besar mereka tengah memperhatikan mereka. Sana. Kerja lagi. Baik pak. Jawab keduanya kompak. Narendra lalu beralih lagi pada Seva yang masih berdiri di sampingnya sedangkan di belakang mereka banyak artis sedang bersiap-siap. Ada yang mengobrol dan ada yang latihan suara. Untuk menunggu giliran mereka bernyanyi. Saya gak lihat mbak. Jawab Narendra, putra pemilik TV yang menjabat sebagai direktur pelaksana itu. Ia yang humble dan ramah lalu menjawab pertanyaan Seva ketika wanita cantik itu menanyakan perihal kemana Azam. Padahal mereka tadi kompak bersama dari hotel kemari. Azam bilang akan menemui Pak Yayan dan ia meminta Seva untuk menunggu di backstage saja. Saya akan bantu carikan dengan menyuruh orang ya. Mbaknya duduk aja dulu. Seva lalu menurut dan menunggu duduk di salah satu kursi yang rupanya bersebelahan dengan Saomah Pancasona. Halo, sapa Saomah? Seva menjawabnya dengan senyuman ramah yang membuat Saomah langsung terkesima. Walau ia sama-sama perempuan. Pengisi acara juga ya? Tanya Saomah. Yang meski hafal siapa saja pengisi acara di panggung ini, namun bisa saja gadis di sampingnya adalah artis lokal yang juga diundang memeriahkan suasana. Bukan. Lalu, saya main aja di sini. Main. Untuk beberapa saat Saomah terkesiap dengan jawaban wanita cantik ini namun melihat dari pakaian serta kulitnya putih bersih mungkin dia adalah anak dari pemilik WANGPED yang katanya akan ikut untuk hadir di sini. Seva mengedarkan pandangannya. Entah di mana Azam sekarang. Di luar hujan deras. Bilakah nanti ada hujan? Bagaimana kalau ada petir? Takutnya. 27. Azam sedang bersama dengan Tama di bawah panggung besar. Mereka berlindung agar tidak terkena air. Hujan. Tama sedari tadi terus-menerus salah tingkah. Kadang dia menggaruk kepalanya yang tak gatal atau kadang hidungnya karena sedari tadi pun ada selalu dibentak dan dimarahi oleh Azam karena ada saja ucapannya yang tak sesuai dengan keinginan pria itu. Kan saya bilang kemarin, kalau saya tidak mau jadi salah satu pengisi acara apalagi kuis. Saya nggak mau diwawancara di atas panggung. Gimana sih kamu? Main bikin jadwal kayak gitu aja. Tama hanya terdiam. Padahal masalahnya sepele. Jika dia tidak mau, ya sudah. Tinggal batalkan, tidak perlu marah-marah di depan tim yang lain. Itu lagi. Kenapa poster WANGPED ketutupan sama daun? Tunjuk Azam pada banner besar dengan logo SHOOMEE yang terhalang ranting daun. Lagi, tak ada yang bisa membantahnya. Jika bos besar sudah marah, maka siapapun tak berhak membela diri. Azam menaruh tangannya di atas pinggang. Dia kesal sekali pada timnya. Para anggota tim lalu bubar dan melaksanakan apa yang Azam minta. Azam merenung sendiri, kadang kalau sudah lepas emosi pada siapapun. Ia membuang nafasnya kasar. Saat itulah, La mencium aroma parfum yang sangat ia hafal. Ia edarkan pandangannya dan ketika ia menoleh ke belakang, netra abunya membola.
Azam terkesiap melihat Alea di sini. Ulangi, Alea di sini. Netra wanita cantik berusia 24 tahun itu berkaca-kaca melihat kekasihnya. Baru sekitaran 2 minggu mereka tak bertemu, Alea sudah sangat teramat rindu pada Azam. Azam. Alea akan memeluk Azam, namun pria itu mencegahnya dan menarik tangannya lalu membawa Alea keluar dari bawah panggung ini. Sampai keluar dari sana, Azam membawanya dekat backstage. Mereka berhenti di sana agar terlindung dari hujan. Alea yang sudah sangat merasa rindu kemudian memeluk Azam sangat erat sambil menangis. Azam hanya diam sambil membiarkan Alea menangis di dadanya. "Kamu jahat Azam. Kamu jahat." Alea mengangkat wajahnya kemudian memukuli dada Azam dengan 2 tangannya yang terkepal. "Kamu jahat. Kamu gak hubungin aku selama di Jerman. Apa yang terjadi? Sebegitu aja, cinta kamu ternyata sama aku. Sampai di bandara. Iya. Kamu gak mau pertahankan aku. Kamu nyerah. Mana cinta kamu? Mana buktinya?" Ucap Alea lagi memukuli dada bidang tersebut. "Alea, Alea." Azam mencoba untuk menghalau pukulan dari wanita tersebut dan dia pun memeluknya. Alea menangis terseduh. "I hate you, I hate you." Ucap Alea. Azam mengangguk. Ia paling tak bisa melihat atau mendengar tangisan Alea. 28. "Aku benci kamu, Azam," ucapnya lagi sambil terseduh dalam tangisannya. 29. Hujan yang semakin deras, seolah adalah air mata Alea yang juga turun. Ia larut dalam dekapan Azam. Pria muda yang selalu membuatnya nyaman dalam rengkuhannya. Alea tak bisa pungkiri, hanya Azam yang menjadi kekasih setianya dan sangat mencintainya. Di samping kekasih-kekasih yang lain, yang juga pernah singgah datang namun tak menetap. Alea akui Azam terbaik dengan kesabarannya. Azam tulus mencintainya, apa adanya dan Alea mengakui kesalahannya dengan mengancam pria itu bahwa dia akan pergi meninggalkannya ke Jerman, jika tidak dilamar besoknya. Kini Alea menyesal. Andai ia tak terburu-buru terlena dengan janji palsu Arnold Henry, mungkin uangnya tak akan habis. Bahkan dia masih bisa bersantai di apartemen mewahnya, di ranjang king size-nya yang besar, bermanja di atas tubuh Azam. Saking rindunya akan aroma pria itu yang selalu memabukkan, Alea menesulupkan wajahnya ke leher Azam. Banyaknya orang yang berlalu lalang dari depan panggung ke arah belakang, membuat Azam melepaskan pelukan Alea. Alea merasa kehilangan, namunlah ikuti mau Azam. Keduanya saling berhadapan. Saling mengunci pandangan, Azam lalu menghapus air matanya. "Jangan nangis," ucapnya. "Aku minta maaf." Tambah Azam lagi. Alea menipiskan bibirnya, lah mengangguk. "Harusnya aku yang minta maaf. Terlalu menuntut kamu untuk nikahi aku. Aku terlalu egois sampai minta kamu nikahi aku. Siapalah aku?" "Alea, kenapa bicara gitu? Aku gak mengada-ngada. Harusnya aku tahu diri. Aku siapa? Bisa-bisanya aku mengancam seorang Azam Atana Rohichan untuk nikahin aku dan karena gak datang, aku kabur. Alea, aku gak tahu diri iya kan? Aku gak mungkin diterima di keluarga kamu. Aku siapa? Aku cuma Cinderella yang mimpi dinikahi pangeran." Isaknya dengan sedikit emosional. Azam terdiam. Lah tahu kalau Alea sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. "Aku cuma upik abu yang mimpi menjadi seorang putri cantik lalu kemudian dilamar oleh pangeran. Tapi sayang waktu aku udah habis dan pangeran pergi dari aku." Ucapnya lagi mencoba mendengarkan hati dengan apa yang dialaminya sekarang. Rasa sedihnya begitu mendalam sampai ke ulu hati. Dari sekian yang singgah dalam hidupnya Azam tentu yang paling berkesan.
Punggung telunjuk Azam mengusap air mata yang jatuh itu. Buat aku, kamu tetap putri itu. Ucapnya dengan penuh senyuman. Hal yang sering diucapkan Azam saat Alea merasa terpuruk. Dan kamu tetap pangerannya kan? Azam terdiam. Iya kan? Please saya. Azam tak bisa menjawab. Alea lalu memeluknya lagi. Aku kangen banget sama kamu. Ucap Alea. 30. Dicariin kemana-mana rupanya kamu di sini. Azam terperanjat. Pelukan keduanya terlepas. Netra abu itu membola melihat wanita cantik dengan dress warna rose gold. Make up cukup kentara di wajahnya menunjukkan betapa tegas wajah yang terbiasa lugu tanpa polesan gincu dan taburan bedak itu. Dari telinga, leher hingga jemari, Seva berhias perhiasan mahal nan mewah yang menyerap sempurna di tubuhnya. Bak memang perhiasan itu tercipta khusus untuknya. La berkilau. Siapa yang memakaikan istrinya dress di atas lutut hingga ia terkesan lebih dewasa dari usianya. Lalu heels tinggi yang mengikat sampai betis yang menunjang penampilan anggunnya, membuat Seva jadi pusat perhatian siapapun yang melintas di sana. Alea melihat Seva dari ujung kaki hingga ujung rambut. Ia tak mengenal wanita yang sepertinya sosialita itu. Ya, kamu siapa? Tanya Alea pada Seva. Sambil menetralkan wajah cantiknya agar tak terlihat sembab. Seva tersenyum simpul, ia maju 2 langkah. Tepat berada di depan Azam. Kedua netra mereka saling memaku. Ada kecemasan di netra abu itu. Ada kepanikan di wajah tegas khas Sumatera Italia miliknya. Ia tahu Seva pasti kecewa. Ia memeluk wanita lain. Namun, Azam tak punya kata-kata baik yang menjelaskan siapa Seva agar Alea tak tersinggung. Begitu juga La tak bisa mengatakan pada Seva kalau wanita di sampingnya adalah Alea, kekasihnya. Seva menatapnya dalam dan lantang.